Halo Tribuners, selamat datang kembali di program yang biasa aja, tapi viewersnya paling tinggi di Tribun Ambon, Tribo. Bersama saya Deddy Aziz dan rekan saya Ridwan Tuasam. Sudah 2 minggu kita tidak berjumpa ya. Pembukanya kayak acara mistis. Iya. Baik, sudah 2 minggu kita tidak berjumpa dengan Tribuner semuanya gitu kan, karena memang ada satu dan lain hal begitu. Dan sekarang sekarang kami berdua akan membahas persepak bolaan lagi nih, karena tidak mungkin Jelas kita di Tribol tidak membahas persepak bolaan. Tidak mungkin pervolian. Sesuai dengan tema hari ini. Apa nih? temanya tadi? Judulnya apa? Coaching klinik. Coaching klinik KNVB di Kota Ambon. Ini makanya saya pakai baju orange. Iya, benar. Ini bukan karena Belanda ya? Itu bukan kuning. Bukan. Ini bukan karena Belanda, karena memang baju saya habis. Kemarin waktu saya mau nyuci, saya diajak ke Tulehu. Tribuners. Wah iya. Jadi pakai baju seadanya ya. Ya, Tribuners. Kita punya pembahasan apa aja nih, Bang? Ke saya. Di segmen 1 kita punya kedatangan KNVB yang diwakili oleh Mark Antonio Klok ya. Oh, iya. Oh, hafal sampai Antonio-nya ya? Ada memang ya? Memang ada ya? Ada betulan? Bukan. Mark Klok. Yang harusnya didampingi sama si Irfan Bahdim. Sayangnya gagal ya. Iya. Selain itu bahas apa lagi? Selain Mark Klok, supaya Tribuners ini tahu selama 30 menit ke depan kita mau bahas apa aja. Rencananya Mark Klok selama 30 menit. Iya. Tribuners, selama 30 menit ke depan saya Deddy Aziz dan Ridwan Tuasam akan menemani Tribuners untuk membahas soal Mark Klok, kedatangan KNVB ke Kota Ambon, kemudian juga ada liga-liga Maluku. Liga-liga di Maluku ini. Perkembangan klub-klub di Maluku ini, karena kita harus mengangkat, meskipun nantinya benar. Ya kan, kita harus mengangkat klub-klub lokal yang ada di Maluku begitu. Dan yang ketiga mungkin ada pembahasan soal liga-liga yang sekarang sedang berlangsung, liga-liga top Eropa, Liga Indonesia. Seperti itu, Wan ya. Iya. Nah, kita mulai Tribuners dengan pembahasan Mark Klok atau KNVB datang ke Indonesia. Kabarnya gimana nih, Wan? Dari kita ceritain dulu nih sampai hari ini, tadi kan baru datang. Dari sampai hari pertama gimana nih, Wan? Perkembangan yang istilahnya kan saya ngeliput ya, Wan. Mending saya nanya gitu. Enggak, kan saya ngeliput. Anda kan sebagai orang awam nih kan soal KNVB, kedatangan KNVB di Kota Ambon ini, apa yang Anda ketahui sebagai orang awam? Ketahui tentang apa nih? KNVB mau ke Ambon. KNVB nggak tahu apa-apa. Baik, terima kasih. Sekian acara kami hari ini. Ya, kedatangan KNVB ini satu kehormatan ya untuk persepak bolaan Kota Ambon nih, dengan mendatangkan sejumlah pemain yang tidak terlalu bintang-bintang amat. Iya. Untuk memberikan coaching klinik ya. Sangat baik sekali. Sangat luar biasa. Nah, di awal rumornya itu kedatangan KNVB ke Kota Ambon itu malam ingin membawa timnas katanya. Timnas Indonesia? Bukan, Jamaika. Timnas Belanda ya, katanya. Timnas Belanda. KNVB akan membawa timnas Belanda ke Kota Ambon. Nah, tapi nih para fans-fans Belanda yang ada di Kota Ambon itu mereka mencari tahu. Ternyata di bulan November ini Belanda itu punya agenda kualifikasi Piala Dunia. International break apa itu? Itulah. Walhasil meskipun mungkin jarak dari tanggal 6 November hari ini sampai di tanggal 15 atau tanggal 20 nanti itu masih sekitar 2 minggu lagi, tentunya pemain membutuhkan persiapan. Kan? Karena kalau membawa satu tim mungkin duitnya tidak cukup. Lagi Belanda kan masih terseok-seok, jadi pemainnya harus istirahat. Iya. Tapi ya agak mengecewakan juga sih, karena di poster yang tersebar itu ada wajahnya Memphis Depay. Ada ya di jalan-jalan itu ada Virgil van Dijk. Kenapa ada? Ya, pokoknya ada pemain-pemain timnas lah, Memphis Depay, Virgil van Dijk. Namun yang datang ternyata bukan itu. Itu sampai dikonfirmasi sebanyak 2 kali. Bahkan pernah nih rumornya itu yang datang katanya Giovanni van Bronckhorst. Yang betul penyebutannya bacanya gitu ya, Van Bronckhorst. Van Bronckhorst. Ya, Tribuners yang tahu cara penyebutan Giovanni van Bronckhorst boleh komen di bawah, tapi sama aja mereka komen kita baca juga. Van Bronckhorst. Giovanni van Bronckhorst, mantan kapten timnas Belanda di era tahun 2000-an. 2010 maksudnya. 2000 ke atas. 2000 ke atas. Di bawah 2020. Nah, tapi ternyata yang didatangkan bukan mereka. Ternyata
lebih hebat dari mereka berdua. Yang lebih hebat. Pemain Persib. Iya. Ternyata KNVB sudah mempersiapkan alternatif lain untuk mendatangkan pemain-pemain di Belanda yang ada di Indonesia. Pemain-pemain Belanda yang ada. Pemain-pemain Belanda yang ada di Indonesia. Pemain dari Belanda yang ada di Indonesia. Artinya ya KNVB itu mereka menaruh perhatian penuh kepada pemain-pemain Belanda, pemain-pemain berdarah Belanda yang ada di Indonesia. Ya. Bukan cuma itu. Ini soal budget. Tiket dari Belanda ke Indonesia mahal. Gitu. Makanya yang sudah ada aja di Indonesia ya. Sepertinya seperti itu. Nah, pemain yang didatangkan sebelumnya itu katanya Irfan Bahdim dan Mark Klok. Namun H-1 posternya sudah tersebar, H-2 posternya, bannernya sekarang sudah tersebar di mana-mana. Ternyata Irfan Bahdim berhalangan. Gagal ya. Ini kenapa nih? Kenapa sampai seorang Irfan Bahdim ini bisa gagal? Karena dia Irfan Bahdim. Jadi dia gagal. Nah, kegagalan ini apa sih istilahnya gimana sih? Gagal datang apa? Kalau kita ngomong ke tribun ke pembatalan. Batalnya Irfan Bahdim datang ke Kota Ambon itu karena dia baru saja menandatangani kontrak dengan klub barunya di Liga 2, yaitu Liga 2? Liga 2 atau PSS Sleman. Liga 1. Oh, Liga 1, mohon maaf. Tapi dengar kabar katanya di Liga 2 dia. Sleman dong. Liga 2 kan? Liga 2 atau Liga 1? Sleman Liga 1 dong. Nah, H-1 udah jangan debat hal-hal yang enggak. Kita secara serius. Jadi klubnya tidak mengizinkan Bahdim untuk datang ya? Klubnya tidak mengizinkan karena gini, habis tanda tangan kontrak terus pergi itu kan ya, konyol ya kan, pastinya ada cek kesehatan apa segala macam ya, ada MCU kan, ada MCU gitu. Tidak jadi tanda tangan kontrak. Ya gitulah. Nah kayak gitu, jadi digantikan oleh salah satu pemain Persib Bandung. Ya. Aneh ya. Ardi Idrus yang kebetulan juga memiliki darah Maluku Utara. Nah ini lucu ya, meskipun kecewa para fans Belanda di Ambon tuh meskipun kecewa, tapi mereka tuh memenuhi stadion lapangan sepak bola Pati tadi pagi untuk menyaksikan bagaimana Mark Klok dan Ardi Idrus memberikan coaching klinik kepada 48 pemain sepak bola U12 di lapangan sepak bola Pati. U12 Maluku? Hah? Bukan. Ini pemain sepak bola campuran. SSB gitu ya. Kayak SSB begitu. Ya, tadi saya sempat ngeliput, Mark Klok sempat juggling sedikit. Mungkin bisa dicontohkan juggling. Mark Klok seperti apa? Beda, jugglingnya Mark Klok beda ya. Saya baru pertama kali ngelihat Mark Klok depan mata saya gitu. Dan saya sangat biasa aja. Anda foto juga gitu? Saya sempat foto dengan Mark Klok. Sebagai bukti bahwa saya meliput Mark Klok. Dia yang minta. Tapi ini kisah true story. Nah, jadi tadi waktu habis coaching klinik ada konferensi pers di 27 Cafe di Lapangan Merdeka. Karena saya hadir dari coaching klinik sampai di itu, Mark Klok nyamperin saya. Ini sumpah. Dia nyamperin. Sumpah, dia nyamperin saya, dia tanya pakai bahasa Inggris. Kamu jawab pakai bahasa Jawa? Enggak dong. Bahasa Makassar. Dia tanya, istilahnya dia nanyain gini, Anda ini dari tadi ngapain sih gitu? Apa kerjaan Anda apa gitu? Saya bilang, dia bilang, apakah Anda fotografer? Soalnya kan saya fotografer. Yes. Saya bilang, saya jurnalis. Oh, jurnalis. Dia tanya media mana? Tribun Ambon. Oh, saya pernah dengar itu, dia bilang begitu. Iya, Tribun Ambon. Luar biasa ya, Tribun Ambon sampai ke telinga Mark Klok. Iya, itulah makanya karena kan dia dikirim screenshot. Media-media terpercaya untuk berita-berita bola itu kan Tribun Ambon. Terus gimana? Ya sudah, saya ngobrol bincang-bincang sedikit, ada 5 menit sama dia. Terus dia bilang wani. Iya, Mark Klok. Kita bincang-bincang sama dia, bahas soal bagaimana dia bisa jadi pemain naturalisasi seperti itu. Terus sekarang kemarin dia mau ikut kualifikasi Piala Asia tapi nggak bisa karena masalah administrasi, padahal dia sudah naturalisasi. Administrasi mengenai naturalisasi ya. Terhalang begitu sih. Nah jadwalnya, tapi gini, kasihan Ardi Idrus sih. Saya akan menaruh kesempatan buat saudara saya, teman saya Ardi Idrus, nama Anda akan kami sebut di sini. Ardi Idrus jago kalau. Iya. Masalahnya waktu coaching klinik
semua perhatian tertuju kepada Mark Klok. Iya, soalnya Ardi Idrus dijiku-jiku. Serius. Ekspektasinya masyarakat kan ya. Irfan Bahdim, tiba-tiba loh kok berubah. Iya. Saya yakin kalau Irfan Bahdim jadi datang tadi pasti ramai sekali. Karena posternya di mana-mana Irfan Bahdim. Tapi nggak apa-apa. Ardi Idrus juga cukup memberikan effort yang luar biasa dengan betul-betul memberikan pelatihan kepada anak-anak usia 12. Ya, itunya yang penting kan. Itunya yang penting. Coaching klinik. Nah, agak heran juga sih kenapa namanya coaching klinik. Loh, kalau coaching klinik seharusnya yang di-coachingkan itu adalah para coach atau calon-calon coach. Dalam hal ini mahasiswa dong. Tapi ini malah iya dong coaching klinik. Coaching klinik itu kayak mereka sebagai pelatih melatih. Nah, saya setuju dengan itu. Baik, saya tarik itu. Nah, jadi gitu gitu satu hari ini. Nah, rencananya memang habis apa tadi konferensi pers mereka bakal gala dinner di restoran Sari Gurih. Besok dia balik berarti? Nanti malam langsung balik. Cepat sekali ya. Cepat sekali. Karena jadwal liga yang masih padat. Dia belum sempat meninjau pemain-pemain juara Liga 3 kemarin. Nah, yang menariknya tadi itu dia sempat bilang, saya punya ini. Yang terpenting saya punya mimpi untuk bermain dengan timnas Indonesia. Tidak dong. Dia bilang begini, dekatnya manajer Maluku FC tadi dia. Di Ambon ini kan belum ada ya tim yang bisa masuk ke Liga 1. Saya sangat berharap Ambon punya tim yang bisa masuk ke Liga 1. Luar biasa sekali. Ya kita berharap ada tim lah yang bisa masuk ke Liga 1 ya. Maluku FC. Maluku FC. Terus? Udah situ aja sih. Oke. Sudah 30 menit. Kita konferensi persnya gimana? Ya konferensi. Waktu konferensi pers tadi tuh ada Stefano sebagai perwakilan KNVB. Stefano ini siapa? Perwakilan KNVB untuk Indonesia. Kemudian ada Ardi Idrus, pemain Persib Bandung. Kemudian ada Mark Klok itu sendiri pemain Persib Bandung gitu kan. Kemudian ada Ascot. Tahu Ascot? Ascot. Asosiasi Kota. PSSI Kota Ambon. Asprof ada juga berarti. Ada dong. Asprof kan Bang Sylvan. Ascotnya ini Bang Said Nadine Tahir. Ya. Kemudian ada Kadispora gitu. Nah, KNVB bilang kedepannya mereka akan melakukan kegiatan-kegiatan serupa, agenda-agenda serupa, kunjungan ke Ambon. Tapi ya, meskipun kunjungan ke Ambon setidaknya jangan mengecewakan. Karena para fans kecewa. Yang katanya mau datang adalah DO Raje, tapi yang datang Persib Bandung. Iya. Ini kan Persib Bandung ini sebenarnya. Tapi ya sudahlah. Setidaknya mereka sudah effort ya. Yes. Nah, untuk Mark Klok sendiri sebenarnya sangat welcome ya dengan para fans di Kota Ambon ya. Dia tidak henti-hentinya menyapa dari dalam ruangan untuk dia juga sudah cukup dikenal ya sama masyarakat karena sudah hampir 10 tahun kayaknya di. Iya, bahasa Indonesia juga lancar. Mark Klok, saya coba dengan bahasa Inggris, dia bilang tidak usah bahasa Inggris, saya bahasa Indonesia aja. Beli semua di shop. Udah situ aja sih. Oke, Mark Klok. Kita ngomong-ngomong soal liga tim sepak bola di Maluku yang belum pernah ada di Liga 1 atau belum naik kelas di Liga 2. Gimana nih, Bang? Menurut Anda kenapa tim-tim sepak bola di Maluku belum ada yang bisa sampai ke Liga 2? Kalah dengan Maluku Utara. Ya, kita sudah bahas ulang kali kan gitu. Gak apa-apa dibahas aja biar mereka panas begitu maksud saya. Ini kan 30 menit ini durasi. Karena ada tuh Maluku FC yang sedang berjuang untuk menanjak ke Liga 2 dulu, kemudian bisa sampai ke Liga 1 kan itu. Adanya Liga 3 kemarin cukup memberikan dampak yang baik sebenarnya untuk sepak bola. Kemudian nanti ada juga Suratin Cup. Jadi sepak bola Maluku ini akan terus berkembang dengan adanya turnamen-turnamen seperti itu. Kalau misalkan turnamen-turnamen seperti itu putus, itu yang berbahaya sebenarnya. Apa yang bikin berbahaya? Ya nggak ada yang bisa masuk ke Liga 2. Ya betul sekali. Itu kan selama bertahun-tahun yang menjadi permasalahan kan tidak adanya kompetisi yang merata ya di Maluku sehingga pemain-pemain bola yang punya bakat di Maluku ini tidak bisa menunjukkan bakatnya nih. Selain kompetisi yang merata juga kompetisi yang berjenjang perlu sih.
Suratin Cup nanti dia akan kemana begitu. Iya. Kemudian Liga 3 itu kan kompetisi-kompetisi yang berjenjang gitu. Artinya sebaik apapun Asprof atau Ascot merancang kompetisi, tapi kalau kita punya klub-klub tidak memiliki mental yang bagus juga. Nah ini sekali lagi soal mental nih, saya mau menyorotin. Ini banyak tim-tim di Maluku yang memang kalah di mental. Rata-rata pemain yang berasal dari timur sebenarnya. Iya, kalah di mental. Nih contoh nih, ada sebuah kita tidak perlu sebutkan klub apa ya. Ada sebuah klub dia punya visi misi. Kemarin saya sempat baca itu, tapi saya lupa nama klubnya. Apa? Samar-samar. Jadi ada visi misi pertamanya adalah menciptakan klub yang profesional. Menurut saya, mari kita bahas pertama poin per poin nih. Menciptakan klub profesional. Bukankah setiap klub harusnya memang profesional? Setiap klub bola ya. Karena setahu saya profesional adalah ketika klub itu bisa mendanai para pemainnya. Dari segi akomodasi, konsumsi, dan semua-semuanya. Transportasi, itu klub profesional. Karena dia mendanai dirinya sendiri. Gitu. Nah tapi kalau ada klub yang misinya adalah menjadi klub profesional, menurut saya itu bukan misi. Apaan? Hah? Ya memang harus kayak gitu. Memang harus kayak gitu kan. Itu bukan misi, tujuannya bukan ke situ. Memang untuk jadi sebuah klub ya harus profesional. Harus profesional. Karena kita berbicara soal klub, kita harus berhubungan dengan sponsor, kemudian ada juga sponsor-sponsor kecil seperti itu. Kalau menurut saudara Ridwan sama ya. Lu tandem anehnya. Kemudian yang poin kedua yang saya ingat, menciptakan basis supporter yang terkoordinir. Itu keren sih. Karena setahu saya nih ya, di Indonesia, jangan di Indonesia deh, di Liga Inggris lah kita tahu MU, Manchester United kan. Semua klub sebenarnya. Semua klub yang mereka punya supporter yang saat ini kita lihat terkoordinir, sebelumnya tidak punya. Misal MU dulu, Sir Alex Ferguson, we want to create a basis of supporter. Itu kan nggak mungkin ya. Ngapain itu? Ngapain ya? Karena basis supporter itu ngapain gitu? Karena supporter itu menurut saya supporter itu lahir dari masyarakat yang mencintai klub itu. Yang mencintai lahirnya klub itu gitu. Artinya kalau ada klub sepak bola yang ingin menciptakan basis supporter, nggak lama tuh bang basis supporter. Serius. Misal saya nih, bonek mania, kan, saya bonek nih kan. Bonek lahir ketika memang masyarakat kota Surabaya itu mencintai tim Persebaya. Bobotoh, masyarakat Persib Bandung mencintai klub Persib Bandung. Makanya terjadilah seperti itu hingga terkoordinir seperti sekarang. Jangan nanti terkoordinir yang datang mama. Gitu kan nggak bagus kan maksud saya. Ya itu terkoordinir yang datang mama. Jadi harusnya bukan menciptakan basis supporter. Tapi membuat masyarakat itu suka dengan klub itu. Caranya dengan prestasi. Bagaimana menunjukkan prestasi tanpa ada embel-embel yang lain. Maksudnya untuk dicintai oleh masyarakat itu dia harus jalan lurus-lurus gitu loh. Iya, harus jalan lurus. Jangan ambil jalan pintas. Itu yang penting. Kayak pengaturan misalnya nih. Saya enggak. Iya, di Liga 1 aja sekarang ada panas-panasnya pengaturan skor kan mata Najwa siap lagi-lagi. Liga 2. Najwa siap lagi mengusut soal hal itu. Karena pengaturan skor itu kan yang merusak citra sepak bola sebenarnya. Kemarin saya sempat dengar cuplikan sedikit, saya buka-buka TikTok, di mana ada salah satu pemerhati sepak bola, saya lupa namanya, dia bilang, di Indonesia, untuk klub sepak bola Indonesia, klub sepak bola nih ya, mereka hanya punya 2 pilihan. Yang pertama, apakah mereka harus bermain bersih tanpa pengaturan skor, dan mereka akan tumbang, disingkirkan, atau mereka harus bermain di dalam kubangan kotor itu, pengaturan skor itu. Karena begini, kalau mereka menolak untuk bermain pengaturan skor, mereka akan hilang, akan tenggelam klubnya. Tapi kalau mereka bermain di pengaturan skor, ya udah begitu-begitu aja terus prestasi sepak bola Indonesia. Tapi sebenarnya untuk dicintai masyarakat itu tidak perlu muluk-muluk harus menjuarai satu turnamen sebenarnya. Kalau misalkan menjuarai satu turnamen dengan embel-embel yang kayak dibicarakan itu justru bukan membuat masyarakat jadi cinta untuk klub itu kan, memecah belah. Kesannya angkuh ya.
kita lihat banyak klub-klub yang bahkan sampai saat ini masih terseok-seok ya, jangan jauh-jauh keluar di Indonesia saja misalkan ada tim-tim yang saat ini berada di papan bawah tapi mempunyai basis supporter yang banyak. Itu karena memang dia mampu menarik minat masyarakat di daerah tersebut untuk benar-benar fanatik terhadap klub sepak bola yang memang berasal dari daerahnya. Karena ya itu tadi lahirnya itu dengan salah satu sifat militan itu ya. Lahirnya itu kayak kita ini klub yang sederhana, kita berangkat dari kampung. Kita contoh Gemba FC ya. Gemba FC itu sampai mereka punya can jauh-jauh sampai bahkan kemarin itu ada kecelakaan hingga harus meninggal dunia. Artinya memang masyarakat desa setempat mendukung klub sepak bola Gemba FC itu. Mereka mencintai sampai mereka punya can, mereka bikin kaos segala macam untuk supporternya. Ini bukan klub yang bagi-bagi kaos ya. Ada tuh klub yang bagi-bagi kaos. Ada juga. Ada serius klub bagi-bagi kaos. Wartawan dikasih kaos. Ada klub yang bagi-bagi kaos. Dengan harapan yang dibagiin kaos datang ya. Ada. Padahal kalau masyarakat suka, masyarakat akan bikin sendiri atau bahkan beli kaosnya. Udah bagi-bagi kaos. Bagi-bagi kaos kayak mau pilkada gitu. Ada klub bangun pagi-pagi sudah ada yang udah bagi-bagi kaos, waktu dijual kaosnya mahal, mana gambarnya cuma satu doang. Aduh, di depan besar begitu kan. Ya Allah. Itu itu mungkin yang disebut menciptakan basis supporter. Mungkin masuk akal. Seperti itu. Sama kayak kalau orang pilkada kan memang menciptakan basis suara kan dengan itu. Saya jadi bingung ini klub bola atau partai politik begitu kan. Harusnya mindsetnya justru berbeda ya. Harusnya mindsetnya berbeda. Kayak memang kalau memang kalian bangun dari bawah, kalian memang membangun klub itu dari bawah, bangunnya dengan kesederhanaan, jangan bangun dengan keagungan. Kalaupun keluar bis ya biasa aja gitu. Maksud saya keluar bis nggak usah pakai bendera, ada kamera gitu. Ada, sumpah, klub sepak bola di daratan Lituania sana, serius, ada. Merah kan, merah kan. Liverpool, kita bahas Liverpool ya. Kita bahas Liverpool. Virgil van Dijk, Muhammad Salah, Karim Benzema. Ya jadi ya seperti itu ya. Ya seperti itu sih. Nah, Tribuner, selain pembahasan itu kita juga punya pembahasan di liga-liga top Eropa nih. Suratin Cup dulu nih. Gimana kapan Suratin Cup ini mulai biar jujur nih ya, saya adalah jurnalis sepak bola nih ya. Saya mendaulat diri saya sebagai jurnalis sepak bola yang mengikuti perkembangan sepak bola. Sampai sekarang belum jelas Suratin Cup ini kapan. Belum jelas. Tapi rencananya bulan ini. Rencananya bulan ini, tanggal 15 sampai tanggal 20-an, tapi itu belum jelas. Kemarin saya sempat hubungi Ketua Aspraf PSSI Maluku, halo Bang Sofyan. Beliau bilang saat ini sudah ada klub 10 tim dari U17 yang mendaftar. Memang minimalnya 10 tim di Suratin Cup itu. Nah, jadi sementara Suratin Cup sendiri kan ada U13, U15, U17. Gitu. Ini permasalahannya di mana nih? Atau apakah dari pihak penyelenggara yang terlambat atau klub masing-masing yang kurang antusias mengikuti Suratin Cup? Sebenarnya kalau kita dari Asprof kita tidak terlambat. Kita anak Asprof. Humasnya Asprof. Ya kita melihat bahwa ya kalau kemarin saya sempat tanya-tanya wawancara dengan Bang Sofyan itu katanya untuk Suratin Cup itu untuk Maluku kalau dibilang terlambat sebenarnya tidak. Maluku sendiri bahkan Maluku yang paling cepat bikin Suratin Cup zona Maluku. Tapi kan belum mulai. Iya, karena provinsi lain itu masih sibuk dengan Liga 3-nya masing-masing. Begitu. Jadi untuk Maluku sendiri sekarang masih sedang membuka pendaftaran untuk U17, tahu saya untuk U13 dan 15 saya belum tahu soal itu. Dan sudah banyak tim juga yang mempersiapkan diri. SSBH Tukau di lapangan Galunggung sudah mempersiapkan diri. Sudah sering latihan itu. Ada juga Tulehu Putra, ada juga Tunas Harapan dari Liang, bahkan kemarin Tunas Harapan Liang dan Tulehu Putra U12. Mereka bertanding gawang besar di lapangan Matawaru Tulehu. Gawang besar, Pak. Maksudnya lapangan besar. Lapangan besar. Ya. Begitu sih. Berarti belum ada kejelasan ya. Belum ada kejelasan. Kita harapkan Suratin Cup ini bisa berjalan sesuai dengan waktu ya. Karena seperti yang dikatakan pelatih dari Jongamon FC, Gafar Lestaluhu, bahwa kompetisi olahraga, apalagi sepak bola itu harus berkesinambungan. Harus ada targetnya nih. Bulan ini kompetisi ini, bulan depan kompetisi ini. Dan tanggal yang sudah ditetapkan harus benar-benar dijalankan gitu loh.
Jangan memberikan dispensasi kepada klub yang memang terlambat, ya sudah diskualifikasi kan, selesai. Itu sih. Itu ketegasan dari PSSI itu yang sebenarnya jadi. Ada satu poin saya lupa nih. Untuk Maluku sendiri, 4 pemain muda Maluku dipanggil untuk pemusatan latihan di pusat pemain sepak bola nih ya. Iya dong, untuk menghadapi kita kan bahas sepak bola. Pemain bowling. Untuk menghadapi Piala Dunia U20 yang akan digelar tahun 2020. Oke, dipanggil timnas ya. Kerennya dipanggil. Siapa tuh, Dad? Ada 3 orang dari Tulehu Putra. Ada 2 orang dari Tulehu Putra, kan? Satunya dari Maluku FC. Maluku FC siapa? Siapa tadi saya sempat lihat namanya. Ada sempat ditulis tuh di berita. Delta Sidoarjo, 1 dari Tulehu Putra, dan satunya dari Maluku FC. Maluku FC berarti yang kemarin ikut Liga 3 juga? Iya, dia kemarin ikut Liga 3. Coba buka Instagram kemarin, coba kita lihat siapa aja namanya nih sambil kita cari ya. Apa? Iya, cukup prestasi yang luar biasa. Prestasi 4 orang loh dipanggil loh untuk ini. Nanti kita dibilang nggak mengangkat prestasi anak-anak Maluku. Untuk benar ya. Kita harus mengangkat prestasi anak-anak Maluku meskipun indisipliner ya nggak apa-apa, kita angkat aja. Oh, jangan dong. Indisipliner tetap indisipliner. Iya. Yang kita angkat itu yang berprestasi, yang bisa memberikan dampak. Nah, diharapkan 4 orang pemuda dari Maluku ini kalau sudah ada di klub-klub besar nanti atau sudah ada di timnas, jangan indisipliner lagi. Kalau pulang ya balik tepat waktu. Ya, Rifat. Nah, tahu STY? STY, Sintayong kan. Saya tadi mau bikin ininya plesetannya, tapi bahaya. Tidak berani saya. STY. Susilo. Beberapa pemain-pemain dari Maluku itu memang sering kali terlibat indisipliner. Iya, makanya ini prestasi. Tapi kita ingatkan untuk keempat pemain dari Maluku ini supaya nantinya kalau sudah di timnas, sudah TC di timnas nih, ikuti aturan dan instruksi dari tim pelatih. Apalagi pelatih kita ini kan pelatih yang sudah terlatih. Iya. Apa mau saya bela deh. Sintayong ini dikenal pernah melatih tim nasional Jepang. Korea Selatan. Bukannya Sintayong yang dari Korea Selatan ya? Kenapa Jepang? Dia kan juga pernah melatih Jepang. Nah, tapi kita tahu bahwa Korea Selatan, negara-negara di Asia seperti Korea Selatan dan Jepang kan punya kedisiplinan yang tinggi. Benar. Mental orang-orangnya juga disiplin gitu. Artinya, ketika ada pemain yang katakanlah seperti Rifat Marasabesi kemarin, maaf kita harus sebutkan nama karena memang kenyataannya seperti itu kan, kita harus kritik. Jadi gini teman-teman, untuk kemarin ada beberapa orang yang bilang, oh kalian tidak pernah mengangkat prestasi sepak bola anak Maluku, padahal yang bilang itu ini ya adalah Vicky Pasamba gitu ya. Vicky Pasamba itu bagus, serius. Vicky Pasamba dulu juga sempat juara Medco juga kan, juara Medco waktu tahun berapa? Masih remaja, bagus gitu. Namun ya kan, ya tidak, ya seharusnya kalau menurut saya harus mengakui gitu. Kalau memang saya salah, saya disiplinin, nggak usah protes, selesai. Karena itu kan jadi gorengannya media nasional, bukan cuma 1-2 media, bukan cuma Tribun Ambon, bahkan Tribun News juga mengupload. Apalagi dia bawa nama daerah. Apalagi bawa nama daerah. Bisa effortnya bisa lebih. Ini saya mau jawab di sini sih sebenarnya. Karena 2 minggu lalu kan kita juga sudah sempat libur itu ya, 2 minggu lalu. Jadi saya mau tumpahkan di sini semuanya. Padahal gini, bagaimana mau anak-anak Maluku maju kalau misalnya yang ditunjukkan itu hal seperti itu? Ya sekarang saya tanya balik. Bagaimana anak-anak Maluku bisa maju kalau yang dicontoh seperti itu? Ya kan? Ini saya udah panas. Tapi nggak apa-apa. Sudah selesai. Itu sekarang jadi pembelajaran sebenarnya untuk Pinky sendiri dan pemain-pemain bola lainnya yang saat ini sedang mencoba untuk keluar hingga ke ranah nasional. Yang perlu di garis bawah itu adalah itu tadi. Apa itu? Emosional, tingkat emosional yang indisipliner yang memang benar-benar menjadi sebenarnya momok sih untuk pesepak bola dari timur. Bukan cuma dari Maluku, tapi untuk wilayah timur tuh rasanya banyak pemain yang keras kepala gitu. Iya, padahal kita sudah ada di era di mana sepak bola ini sudah harus maju. Kita sudah mengontrak pelatih dari luar yang lebih mengedepankan indisipliner daripada kualitas. Kualitas itu sesuatu yang bisa dilatih kan, tapi tingkat emosional sifat itu datang dari diri sendiri. Jadi Sintayong itu
kurang melihat kualitas sih. Pemain-pemain yang dia panggil rata-rata pemain-pemain yang sebenarnya menengah ke bawah. Masih menengah kan, masih dalam tahap belajar, tapi kemudian diracik menjadi pemain yang berkualitas. Nah itulah namanya pembinaan sepak bola jangka panjang. Dia bukan hanya melihat soal pemain ini bagus saya pakai bertanding untuk juara, bukan. Targetnya bukan juara. Targetnya adalah bagaimana memupuk sifat disiplin di dalam seorang pemain sehingga bisa juara, bukan instan. Jadi ya, sholat buat Sintayong, mungkin Sintayong nonton ya. Siapa tahu Sintayong nonton. Tahu nonton kan? Yosyo. Siapa tahu gitu kan, aja Yosyo. Nah, pokoknya Tribuners untuk pemain-pemain yang akan diberangkatkan atau telah berangkat ke yang namanya mengikuti TC dari Timnas U20 sendiri itu ada yang pertama, Ahmad Jahid Kota, asal klub Tulehu Putra. Wah, luar biasa. Ahmad ini Kota. Kayaknya Ahmad Jahid Kota ini yang back ini mungkin. Hah? Yang back ya, back, posisinya back ya. Mungkin, saya juga tidak tahu. Kemudian ada Viandri Titahelo, asal klub Maluku FC. Kemarin ada dia, cukup tengil dia, karakter pemainannya juga ya sangat bagus sekali. Kemudian ada Subri Umarela, asal klub Delta Sidoarjo. Nah, Subri Umarela ini adalah bapaknya Margo Umarela dia. Dan kemudian sebelumnya Pak Timnas atau PSSI pernah memanggil pemain M. Iksan Lestaluhu yang telah bermain di Delta Sidoarjo. Jadi 4 putra Maluku sekarang ada di badan timnas, skuad timnas seperti itu. Kita berikan aplaus yang luar biasa. Semoga mereka bisa membanggakan nama Maluku, mengikuti jejak kakak-kakaknya ya, Vinky Pasamba, Funky Pasamba, Buyung Ismu begitu ya. Amin. Dan harus disiplin. Ada pembahasan apa lagi, Wan? Oke, ini selesai nih. Duh, selesai ini, selesai. Kita lanjut ke Liga Indonesia dan 2 pertandingan menarik malam ini kayaknya. Di Indonesia sendiri. Ada apa, Det? Kita dari Asprof melihat bahwa di Indonesia, di Liga 1, BRI Liga 1 malam ini kita punya pertandingan antara big match El Clasico antara Persebaya Surabaya berhadapan dengan Arema Malang. Luar biasa ini pertandingan yang akan sangat panas ya, di mana memang kedua tim memiliki peringkat yang tidak beda jauh. Coba cek di situ peringkat berapa? Peringkat siapa? Persebaya peringkat tengah, Arema peringkat. Oh enggak, Persebaya sekarang udah papan atas, udah 5 besar. Kita lihat. Kita buktikan. 7 sih kalau saya salah. 7. Tengah dong 7. 7 ya? Persebaya Surabaya. Surabaya. Peringkat 7 Persebaya Surabaya. Sedangkan Arema peringkat 5. Arema enggak ada, Liga 2 mungkin Arema. Wah, Arema peringkat 3 dong. Arema peringkat 3. Dengan poin berapa itu Wan di situ? Arema dengan poin 19 dibanding Persebaya dengan poin 16 nih. Wah, luar biasa. Beda 3 poin. Cuman Persebaya ini sudah kalah 4 kali loh. Iya. Itu dari 10 pertandingan mereka kalah 4 kali. Sementara Arema baru kalah 1 kali. Tapi Persebaya punya tren yang positif belakangan ini. Tren yang positif. Biasa aja. Menang lawan menang, kalah, draw. Nah malam ini mereka akan menang lagi. Saya yakin itu. Karena gini, kita melihat bahwa komposisi pemain dari Persebaya sendiri. Saya akan membahas dari segi Persebaya karena saya bonek. Oke, saya Arema. Persebaya Surabaya di bawah asuhan pelatih Aji Santoso. Benar kan nama pelatihnya ya? Di bawah asuhan pelatih Aji Santoso. Kebanyakan akhir-akhir ini pelatih Aji Santoso itu di beberapa kali pertandingan mereka draw dan kalah itu karena memainkan pemain-pemain muda yang minim pengalaman. Oh, alasan. Minim jam terbang. Bentar dulu, ini dia minim jam terbang. Nah, ketika pemain-pemain muda yang minim jam terbang ini dimainkan dalam satu kompetisi, artinya juga akan berpengaruh kepada performa tim. Salah dia dong, kenapa memainkan permainan yang pemain yang minim pengalaman. Nah, namun pada beberapa pertandingan terakhir Persebaya sudah mulai menunjukkan tren positif, di mana seperti Akbar dengan badannya yang kurus dan saya rasa umurnya juga masih sangat belia, masih umur 19 atau 20 tahun, dia mampu menembus dan memberikan bantuan kepada striker Jose Wilson. Benar nggak sih? Wilson, ya. Pada Wilson. Mungkin. Nah, dan kita tahu juga ada pemain dari Jepang, Taisei Marukawa, menggunakan nomor punggung 10. Sangat lekat bola di kakinya, bergulir dengan lincah, lari-lari, lagu Subatsa. Nah, belum lagi kita tahu bahwa ada Bruno
Bruno Fernandes. Bukan Bruno Fernandes. Nah, jadi Bruno ini dia itu agak sedikit aneh nih. Saya mau bahas Liga 1 juga nih. Bruno dia sudah diberikan sanksi selama 3 kali. Tapi sanksi 3 kali itu tidak diberikan serta-merta. 3 kali sanksi tidak boleh bermain. Minggu ini, pekan ini akan bertanding diberi sanksi. Terus tidak ada kejelasan lagi nih. Minggu depan akan bertanding lagi, sanksi lagi. Sampai 3 kali sanksi. Dan dipastikan malam ini Bruno akan bisa memperkuat tim Persebaya Surabaya. Kalau melihat dari permainan sebelumnya, semoga Persebaya masih bisa memanfaatkan pola permainan yang sama dari yang sebelum-sebelumnya agar bisa meraih 3 poin penuh malam ini dan menyamai poin dari Arema. Yakin ya, yakin ya. Yakin saya. Yakin saya. Yakin. Mirip-mirip itu. Siapa ya? Dan ini saya cuma mau kasih contoh. Nonton ini Bapak, nonton. Halo Pak. Coba kalau Arema gimana, Wan? Arema itu keren. Singoedan ya gitu. Gimana? Semenjak performanya Arema luar biasa ya. Di 10 pertandingan pertama ini mereka bahkan bisa mengalahkan Madura United kemarin terakhir main di Madura. Terus luar biasa mereka mengalahkan MU ya? Iya, mengalahkan MU luar biasa. Mengalahkan Persija Jakarta dengan 10 orang pemain. Arema sepertinya di bawah asuhan Arroja Almeida, tetangga saya. Roha Almeida. Cukup bagus ya. Arroja loh. Arroja Almeida. Roha Almeida. Peningkatan prestasinya luar biasa dan saya yakin malam ini bisa mengalahkan Persebaya. Dengan skor berapa tuh? 5-4 biar seru. Kalaupun Persebaya kalah, Persebaya akan kalah dengan skor 3-1 dan kalaupun Persebaya menang, Persebaya akan menang dengan skor 3-1. Untuk yang suka pasang-pasang togel silakan. Kemudian apa? Udah, itu aja kan? Udah. Persebaya sedikit kan. Jadi jangan lupa saksikan BRI Liga 1 antara Persebaya Surabaya berhadapan dengan Arema. Ini kayak itu kayak yang aneh ya. kan. Kayak siapa? Bondan. Ya. Itu makanan. Jangan lupa saksikan Persebaya Surabaya berhadapan dengan Arema Malang yang akan digelar di Stadion Manahan Solo, tapi Anda harus nonton dari rumah. Datang dan dukung tim kebanggaan Anda dari rumah. Persebaya Surabaya melawan Arema. Kenapa? Pukul 20.45 waktu Indonesia Barat dan 22.45 waktu Indonesia Timur. Kenapa Malang lawan Surabaya main di Solo ya? Buang-buang anggaran. Covid. Oke, benar. Tidak terasa sudah lebih dari 30 menit, mungkin sekitar 40 menit kita berbincang menemani Tribuners dengan suasana yang kurang begitu ini ya, karena pembahasannya belum ada yang menarik ya. Mark Klok juga kedatangan juga biasa-biasa aja. Tidak yang ada. Diharapkan 19.000 supporter akan datang, ternyata cuma 20.000. Ya, terima kasih banyak sudah menemani malam. Harusnya mereka terima kasih sama kita ya. Kami minta terima kasih dari Tribuners karena kami sudah menemani Tribuners untuk malam minggu kali ini, dan sampai jumpa kembali di Tribol selanjutnya. Saya Deddy Aziz pamit undur diri bersama kawan saya Ridwan Tosamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.